Halo Mas Saudara dan semua. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kembali lagi bersama saya Flo di Kisah Flo Channel. Mas Saudara dan semua, senang sekali saya bisa berjumpa lagi dengan Mas Saudara dan semua di hari yang baru, hari yang Tuhan berikan untuk kita semua, untuk kita bisa menikmati berkat anugerah Tuhan ya. Nah, kali ini saya ingin berbagi kepada Mas Saudara dan semua terkait satu tanaman ya yang udah sering banget kita tanam ya, Mas Saudara mungkin juga tanam, saya juga pernah tanam. Nah, kali ini saya mendapatkan bibitnya lagi dari mahasiswa saya ya. Saya mencoba untuk menanamnya lagi, tetapi yang paling menarik, saya ingin kita belajar dulu nih tentang tanaman ini ya, karena tanaman ini sebenarnya adalah tanaman yang berasal dari Amerika Selatan. Nah, tanaman yang saya maksud adalah krokot mawar atau rose moss. Biasanya kan orang-orang bilangnya kan bunga jam 9 kan. Bunga jam 9. Ternyata bunga jam 9 ini adalah rose moss itu, krokot mawar. Dibilang krokot mawar itu karena kembangnya itu mirip kembang mawar ya. Kembang mawar. Nah, krokot mawar atau rose moss ini memiliki nama latin Portulaca grandiflora. Portulaca grandiflora ya, atau tanaman hias yang tergolong familia Portulaceae yang berasal dari Amerika Selatan ya. Jadi tanaman yang berbentuk sukulen ini memiliki cabang dengan panjang 10-30 cm dan mempunyai banyak percabangan. Daun dari tanaman ini memiliki panjang 12-35 mm dan lebar berkisar antara 1-4 mm, linear subulat, berdaging dan berbentuk elips runcing ya. Oke, tangkai bunganya pendek dengan rambut-rambut halus di bagian ketiaknya. Bentuk mahkota bunga seperti bunga mawar kecil. Mahkota bunga berwarna merah jambu atau ungu dengan diameter 2-4 cm serta benang sari yang terlihat jelas dikelilingi oleh mahkota ya. Sedangkan bunganya berkelompok 2-8 di ujung batang, mekar pada pagi hari dan layu menjelang sore itu. Krokot hias mudah dipelihara tanpa memerlukan banyak air. Oleh karena itulah tanaman ini cocok tanam di tempat yang kering atau memiliki curah hujan yang rendah. So, krokot ini dia memang mekarnya di pagi hari. Makanya dibilang jam 9 karena jam 9 pagi itu dia sudah mulai mekar ya. Kemudian di sore menjelang malam itu dia nutup semua dia punya bunga dan juga daunnya yang tadi dibilang berdaging itu semuanya menutup gitu. Jadi dia emang nggak terlihat elok ya dipandang mata kalau malam atau sore, tapi eloknya kalau pagi seperti itu. Jadi pada saat pagi hari krokot ini begitu indah dan kalau kita mau menikmatinya ya pagi hari itu ya, seperti ini. Ntar saya minum dulu ya. Saudara dong semua yang punya sarapan juga bisa makan ya, bisa minum. Kalau nontonnya malam ya udah, kalau punya cemilan boleh ya. Sambi-sambi. Oke, bunga krokot ternyata memiliki manfaat yang baik untuk kesehatan manusia. Banyak senyawa yang terkandung di dalam bunga tersebut, di mana senyawa-senyawa tersebut mampu mencegah serangan beberapa penyakit. Untuk sakit tenggorokan ya, bunga ini dapat dikonsumsi dengan cara bunga ini digiling hingga halus, kemudian dicampur dengan bunga tersebut dengan air. Lalu pakailah air campuran bunga krokot sebagai obat kumur sehingga dapat mengatasi sakit tenggorokan. Jadi bisa dijadikan obat kumur guys. Bisa dijadikan obat kumur buat saudara dong semua, bunga krokot ini. Kemudian bisa menyembuhkan bisul dan koreng. Bunganya digiling, kemudian lembutkan gitu, terus ditempelin di tempat yang bisul, di mana ada bisul ditempelin di situ. Bisa menyembuhkan bisul dan koreng ya. Jadi bisa juga menyembuhkan sakit hepatitis. Kemudian bisa juga mencegah penyakit eksim, bisa mencegah sakit kepala. Kemudian mencegah penyakit hipertensi, menyembuhkan gangguan pencernaan, mengatasi rasa nyeri pada persendian dan rematik, sebagai obat memar ya. Oke, jadi caranya hampir sama ya, mirip-mirip semuanya caranya.
Jadi digiling dulu halus, kemudian air perasannya dicampur dengan air, kemudian bisa dikumur-kumur di mulut. Ada yang langsung diminum ya, tapi harus tahapan, prosedur dan dosis yang dapat dipakai gitu. Jadi nggak sembarangan bisa dipakai kapan aja kayak banyak gitu, nggak boleh ya, tapi harus benar-benar dilihat gitu. Kalau memang masih belum berani untuk pakai krokot mawar ini sebagai obat dari dalam, bisa dipakai ya untuk obat dari luar, misalnya untuk memar saja atau bisul saja atau obat kumur saja kayak gitu. Intinya obat krokot mawar ini bukan racun ya, jadi bisa sampai direbus, bisa untuk dibikinkan jus seperti itu ya, semuanya bisa ya. Nanti misalnya kalau kalian punya kebutuhan itu, kalian bisa searching, nanti saya taruh linknya di bawah supaya kalian juga bisa mendapatkan informasi terkait dengan ini ya, karena ini penting sekali. Oke, saya pikir begitu saja untuk krokot mawar. Intinya tanaman ini indah sekali ya kalau pagi hari, karena dia memiliki bunga yang bagus. Kemudian untuk menanamnya nggak ribet ya, nggak sulit, karena tidak memerlukan banyak perhatian ya, artinya nggak memerlukan banyak air, disiram terus, karena memang dia harus di curah hujan yang rendah seperti itu. Saya pikir begitu saja. Kita lihat ya proses untuk menanam krokot mawar ini, nggak susah, gampang banget ya. Selamat menyaksikan tayangan saya berikut ini terkait dengan penanaman krokot mawar. Oh iya, saya juga mau announce kepada kalian kalau bunga lidah mertua yang kemarin saya nanam itu, dia udah punya anak 2 lagi. I'm so excited. Saya senang sekali karena saya punya lidah mertua yang mini ya, yang mini. Ingat kan, kalian ingat yang saya pindah-pindahin itu di vlog sebelumnya. Nah, itu sudah beranak pinak 2 lagi. Jadi saya udah punya 1, 2, 3, 4, 5 lidah mertua mini dari 1 saja. Jadi saya sudah punya 4 ekstra. Nah, itu kenapa kalian harus memperlakukan tanaman sebaik-baiknya, karena mereka juga makhluk hidup. Jika kalian memperlakukan tanaman secara baik, maka tanaman itu akan beranak pinak dan akan memenuhi rumah kalian, dan kalian akan menerima manfaat yang baik pula dari tanaman-tanaman itu ya. Seperti itu. Terima kasih banyak. Selamat menyaksikan tayangan berikut ini. Tuhan memberkati. Oke, Pak Saudara semua, jadi seperti biasa saya harus menyediakan dulu media tanamnya. Nah, media tanamnya ini udah agak sedikit kering, kurang air ya, karena memang saya waktu membelinya itu saya nggak langsung pakai, tapi saya buat kayak stok gitu. Nanti kalau misalnya saya mau pakai baru saya pakai. Nah, sebelum saya menanam krokot mawar ya, atau tanaman bunga jam 9 ini, saya memindahkan dulu lidah mertua mini ya ke dalam pot bunga yang lebih besar, karena krokot mawar ya bolehlah nanti misalnya udah besar, udah gede dikit, baru saya pindahkan ke pot atau ke lahan yang lebih besar lagi. Tetapi masih anakan begini ya, masih bibit, jadi saya tanam dulu di tempat yang lebih kecil seperti itu, supaya saya juga mudah mantaunya ya. Nah, kemudian lidah mertua ini yang kecil ini, saya senang sekali karena saya sudah mendapatkan 2 ekstra dari 1 lidah mertua yang saya pindahkan sebelumnya ya, seperti itu. Nah, jadi saya harus pindahkan dulu ke tempat yang lebih besar, tetapi saya tidak memisahkan anakan dari lidah mertua ini ya, dari inangnya ya, karena saya berpikir mungkin dia agak sedikit besar lagi, baru nanti saya pindahkan ke pot yang baru atau lahan yang lebih luas ya, seperti itu. Jadi selain menanam krokot mawar kali ini, saya juga menanam lidah mertua saya ya, pindahkan ke tempat yang lebih besar. Nah, krokot mawar di sini itu ada 3 warna, putih, kemudian pink, dan juga ada warna orange ya. Tetapi bunganya belum sama sekali keluar ya, karena masih bibit. Nah,
ini saya mau pisahkan dulu. Saya nggak terlalu paham mana yang warna orange, mana yang warna pink, mana warna putih. Tetapi saya akan pisahkan menjadi dua bagian. Misalnya kalau udah berbunga baru bisa kelihatan mana yang putih, mana yang orange, dan mana yang pink ya. Tapi ini saya pisahkan menjadi dua, dan kemudian saya akan tanam di dua lahan yang berbeda atau di dua pot kecil ya yang berbeda. Oke, krokot mawarnya sudah ditanam dengan baik di tempat yang lebih mini ya. Kita menunggu nanti misalnya kalau udah besar ya, baru kita pindahkan lagi ke tempat yang lebih besar. Nah, kemudian kita harus kasih air saja sedikit ya, secukupnya atau seperlunya saja, karena lahannya memang tadi agak kering. Begitu juga dengan lidah mertua yang baru saya pindahkan. Mungkin begitu saja. Terima kasih karena sudah menyaksikan tayangan saya. Semoga menjadi berkat untuk kalian semua dan semoga bermanfaat. Have a nice day, dan jangan lupa bersyukur untuk segala sesuatu yang sudah kalian nikmati dan yang sudah Tuhan kasih. Tuhan memberkati.